Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 21091060052. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kuis dari Pak Herman dengan mata kuliah Matematika Distrik. Di sini saya akan menjelaskan program saya, yang mana soalnya berkaitan dengan kuis sebelumnya. Untuk soal pertama, nyatakan PBB 1242,1986 sebagai kombinasi lanjar 1242 dan 1986 dengan menerapkan algoritma Euclidean. Oke. Pertama, saya memasukkan def main dengan parameternya yaitu A dan B, yang mana A dan B itu adalah integer, dan di sini saya memasukkan dengan langkah boolean atau true dan false. GCD di sini yaitu adalah variabel. Ini adalah untuk print hasil akhirnya nanti. Ini adalah langkahnya untuk mencari PBB-nya. Jika ada tanda persen seperti ini, itu adalah modulus atau sisa bagi. Pertama, saya memasukkan if jika dengan langkah sebagai parameternya yaitu bool. Di sini saya ngeprint untuk tampilan awalnya persamaan kombinasi lanjar. Setelah itu dengan rumus jika B lebih besar daripada A, maka ngeprint B, A sama dengan A, B dengan jumlah persamaan jika A modulus B faktorial sama dengan 0, maka Q, R sama dengan A bagi B, A modulus B dengan jumlah persamaan yaitu append. Intinya di sini adalah rumusnya yang akan kita gunakan nanti. Setelah itu saya ngeprint lagi dengan tulisannya persamaan kombinasi lanjar di sini, dan terakhir return F. Ini adalah tampilan untuk memasukkannya jika name string sama dengan main dengan A yaitu sebesar 1242 dan yang B adalah 1946, maka mainnya A, B. Di sini ya, def mainnya main A, B. Jika programnya dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya, persamaan kombinasi lanjar. Setelah itu ada rumusnya ini. 1986 sama dengan 1242, 1 ditambah 744. Setelah itu dilanjutkan seperti ini, dilanjutkan lagi, lanjut lagi sampai seperti ini, dan hasilnya yang akhir adalah angka 6. Kita lanjut langsung ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini ada 15 soal di dalam ujian akhir matematika distrik. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda ke dalam C, A, B saja, tidak perlu dihitung nilainya. Untuk program ini, saya membuat inputan dengan namanya yaitu jumlah soal, inputannya integer. Setelah itu inputan seluruh soal variabelnya dengan inputan integer. Setelah itu nilai minimal dengan inputan integer. Setelah itu rumus untuk mencari keseluruhan dan sisa nilai, yaitu dengan cara keseluruhan sama dengan nilai minimal dikali jumlah soal. Setelah itu sisa nilai sama dengan seluruh soal dikurangin keseluruhan dengan N sebagai jumlah soal dan R sebagai sisa nilai. Maka jadinya nanti akan seperti ini. Jadi nilai sejumlah sisa nilai harus didistribusikan ke jumlah soal. Di sini sebagai rumusnya dikurang 1 karena telah menghitung nilai minimalnya, yaitu kombinasi 1 sama dengan N ditambah R dikurang 1 dan kombinasi 2 sebagai R. Di sini saya masukkan fungsi if dan else, yang mana jika
if kombinasi 1 lebih besar daripada 0 dan kombinasi 2 lebih besar dari 0, maka nilai kombinasinya haruslah bilangan bulat positif. Jika saya langsung menjalankan program saya di sini, jumlah soal sebesar 15. Setelah itu masukkan keseluruhan soal dan minimal, maka nilai yang dihasilkannya adalah sebesar jadi nilai sejumlah min 20 harus didistribusikan ke 15 soal. Tetapi cara ini juga tidak benar karena tidak ditemukan syaratnya. Mungkin ada kesalahan pada soal nomor 2, saya sudah sebaik mungkin untuk mengerjakannya. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu baris sedemikian, sehingga untuk masing-masing soal, yang pertama adalah A, semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan. Jadi pertama, saya membuat tampilan awalnya dengan inputan N. Ini adalah variabel integer dengan inputannya, masukkan jumlah semua buku. Setelah itu saya masukkan satu-satu inputan faktorial, perhitungan faktorial dari keempat buku ini. Yang pertama adalah hitung faktorial dengan N lebih besar daripada 2, return N dikali hitung faktorial N dikurang 1, return 2 dengan faktorial sama dengan hitung faktorial N. Ini adalah printnya nanti atau tampilan hasilnya nanti. Setelah itu ada basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, jumlah buku jaringan, dan akhirnya ini adalah fungsi perkaliannya untuk mencari semua buku topiknya yang sama letaknya bersebelahan. Ini adalah tampilan kali sederhananya dengan print hasilnya perkalian seperti ini menggunakan multiply num. Jika dijalankan, masukkan jumlahnya sebesar 4, buku basis datanya 6, metode numeriknya 3, algoritmanya 4, dan jaringannya 5. Dengan cara kita mengkalikan semuanya 720, setelah itu 6, 24, dan 120. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 298598400. Berikutnya dengan nomor 3 yang B, urutan buku dalam susunan bebas. Untuk pemrogramannya hampir sama persis. Di bagian atasnya kita menginput semua total buku, basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, jumlah buku jaringan. Bedanya di sini hanya di rumus urutan susunan bebas, yaitu A dibagi B dikali C kali D kali E. Langsung saja kita jalankan programnya. Masukkan jumlah semua buku, yaitu sebesar 4, masukkan jumlah basis data sebesar 6, metode numerik 3, algoritma 4, jaringan 5. Kita dengan 24, masukkan basis data 720, 6, 24, dan 120. Maka hasilnya adalah sekian. Untuk sebenarnya hasilnya tidak seperti ini, karena mungkin kalkulatornya tidak mencukupin, akhirnya hasilnya seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, videonya masih belum selesai. Jadi, untuk soal nomor 2 dalam soal mata kuliah matematika distrik tadi, cara menilai jawaban dari soal nomor 1 hingga 15 adalah sebanyak 3 cara, yaitu 8, 9, 10 atau C3,1. Sebenarnya untuk soal tadi
tidak dapat ditemukan cara penyelesaiannya. Karena jika 15 soal dikalikan dengan minimal skor akan menghasilkan nilai sebesar 120. Dan jika untuk memperoleh nilai 100, maka diperlukan 10 soal skor 6 dan 5 soal skor 8. Tetapi hal itu tidak bisa dikarenakan nilai paling sedikit di setiap soal adalah 8. Penjelasan singkat untuk soal nomor 2. Tada! Penjelasan singkat untuk soal nomor 3. Sebenarnya untuk menghemat kode line di pemrograman kita dapat menggunakan code line seperti sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.